Wa yuqimunas shalah, dia orang yang mendirikan salat. Tapi salat didirikan setelah dia paham syahadat, sebagaimana sabda Nabi kepada Muaz tadi, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama kau dakwahkan dulu Muhammad kepada orang-orang Yaman, ahlul kitab, karena Muaz diutus ke negeri Yaman. Ahlul kitab, Yaman itu bukan negara Islam tadinya, negara ahlul kitab, isinya orang Kristen, isinya orang Yahudi. Raja yang ingin menghancurkan Ka'bah itu kan Abraha dari San'a, Yaman. Maka jangan heran kalau orang Yaman senang nyanyi gambus. Orang Nasrani bernyanyi, mereka bernyanyi. Jangan kau katakan musik Islami, tidak ada musik Islami. Rasul diutus ke tengah-tengah masyarakat yang senang syair, senang bernyanyi. Di dinding Ka'bah itu banyak musik, banyak syair dulu. Datang Quran menghapus itu semua. Maka kalau ada orang cakap sekarang bila ada musik Islami, innalillah. Padahal sahabat Nabi yang suaranya bagus banyak. Siapa? Mus'ab bin Umair, bagus suaranya. Abdurrahman bin Auf, bagus. Abu Musa al-Asy'ari, kata Nabi, min mazamiri ali Daud, seperti keluarga Daud. Daud kalau sudah bernyanyi, burung pun enggan berkicau, indah suaranya. Abu Musa sama. Abu Hurairah, indah suaranya. Tapi tidak pernah dia sampaikan hadis pakai musik. Qala Rasul, tidak ada gitu. Padahal musik gambus sudah ada zaman Rasul. Yaman sudah sampai itu musik, bukan tidak. Masya Allah. Jadi kita perlu paham. Yang pertama dilakukan syahadat. Sudah syahadat? Lah, dia baru sampaikan a'limhum. Ij'alhum aliman bil ilmi, sampaikan ilmunya. Bi'anallahu taradu alaihim khamsus salawat. Baru bicara ilmu. Ajarkan ilmu, Allah wajibkan sholat. Ilmu yang dikedepankan. Maka kata Syekh Albani, satu rakaat dalam sifat sholat Nabi disaksikan 735 hadis yang sahih. Kebayang tidak? Antum berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram dalam niat antum Allahu Akbar, ya demi Allah, sampai ruku, i'tidal, sujud, iftirash, sujud, naik lagi, satu rakaat disaksikan 730 hadis lebih yang sahih. Makanya kalau kita nggak buka ini sayang. Sementara apa? Awwalu ma yuhassabu min ummati as-shalah. Yang pertama dihisab itu salat. Bahkan al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir musyrik salat. Ini sahabat nggak ada yang takut perang dulu, kenapa? Karena ngukurnya dengan salat. Antum tahu hikayat tentang Khalid bin Walid yang dicopot dari jenderal jadi prajurit biasa. Ramai itu masyarakat saat itu. Semua meremehkan Khalid karena dicopot jenderal jadi prajurit. Kata Khalid dalam bahasa kita begini, jangan kau remehkan aku, harusnya kau tanya. Dulu aku jadi jenderal tidak pernah kalah perang. Sekarang aku jadi manusia biasa seperti kalian. Tanya. Jadi jenderal susah ditanya kan? Sekarang manusia biasa. Tanyalah, kenapa Khalid nggak pernah kalah perang? Sahabat tanya, kenapa? Kata Khalid begini, ini penting kalian tahu. Dulu aku berperang melawan musuh-musuh Islam. Aku ingat sabda Nabi yang mengatakan beda kita dengan orang kafir musyrik salat. Dan orang yang salat dengan orang yang tidak salat seperti mayit dengan orang hidup. Ayat mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah. Maka saya berkata kepada pasukanku yang sedikit, musuhku yang banyak, wahai pasukanku, hancurkan mayit-mayit tersebut. Hancurkan mayit tersebut. Sekarang kita bergelantungan di pundak-pundak mayit, minta tolong bantuan buat dana, betul? Tolonglah, bangunlah negeri kami, wahai mayit-mayit, betul? Dengan cara konvensional, dengan cara riba. Adakah keberkahan dengan sesuatu yang diharamkan sama Allah? Kita kerdil. Kita tidak seperti orang-orang pendahulu kita dulu. Saya suka katakan kalau di Indonesia, bambu runcing bisa mengusir penjajah. Sekarang senjata canggih manggil penjajah. Innalillah. Karena kita nggak melihat mereka yang terdahulu. Masya Allah. Ayo bangkit muslim, haramkan konvensional. Buang ATM-ATM konvensional, pegang syariah. Hidup yang singkat ini bukan untuk jadi orang kaya. Pun kau dititipkan kekayaan untuk apa? Untuk jihad. Al-jihadu fis sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum.
Jihad dengan harta dan jiwamu. Harta yang dikedepankan baru bicara jiwa. Makanya zaman Nabi orang yang mau perang, Nabi suruh sedekah dulu. Kalian mau jihad, mau dzirwatus sanami al-jihadu fisabilillah. Puncaknya agama itu jihad. Puncak, ada dasarnya, ada tengahnya. Harus rapi agamanya dulu. Umar menyetop pasukan untuk melawan Romawi ke negeri Palestina. Karena apa? Ada di antara pasukan yang durhaka sama orang tua. Pulanglah kalian semua. Kenapa Umar? Tak mungkin orang berikan kemenangan sama kalian. Kenapa? Ada yang durhaka di antara kalian. Masya Allah. Sama orang tuanya. Masya Allah. Dibersihkan betul pasukannya. Subhanallah. Nabi perintahkan sahabat bersedekah ketika perang Tabuk. Kenapa? Karena orang kalau pengen jihad nggak boleh punya hutang. Ini banyak orang sekarang mati syahid dalam keadaan berhutang. Bahkan saya pengen mati syahid. Kenapa? Pusing sama utang. Masya Allah. Bahkan jihad syaratnya tidak boleh berhutang. Ayo berjihad, tapi jangan punya hutang. Ini orang jarang paham sampai kemarin. Pengennya mati langsung syahid. Gampang betul surga. Hubunganmu dengan orang tuamu bagaimana? Ada anak muda datang ke Rasul, gedebak, naik kuda besar dia. Gedebak. Ini pedang kiri kanan di pinggangnya ini, busur membelah badannya ini. Ya Rasulullah, izin gak aku berjihad bersamamu ya Rasul? Nggak layak atau lain orang. Sudah gagah, kudanya besar, pedang kiri kanan, busur membelah badan. Kata Rasul, punya orang tua tidak? Punya ya Rasul, berbaktilah. Bagaimana Allah berikan kemenangan, kesuksesan selama kau tak dekat dengan orang tuamu? Berbaktilah. Masya Allah. Lihat bahasa Rasul. Lihat orang-orang terdahulu. Jadi jangan heran kalau dulu mereka bisa menaklukkan dunia. Jangan heran kalau Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, law anfaqtum misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ashabi wala nasifa. Kata Rasul. Tolong kalian jangan remehkan sahabatku. Wahai para Syiah dengar. Jangan remehkan para sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar dan lainnya. Jangan kau remehkan. Kalau kau sedekahkan emas sebesar Jabal Uhud. Sahabatku cuma 1 mud. Tidak setengahnya. Mulia sahabatku timbang kalian. Nabi jaga kemuliaan para sahabat. Syiah membenci sahabat. Dan mereka masuk ke semua lini kehidupan negara-negara di dunia ini sekarang. Dibikin orang fobia sama Arab. Jenggot Arab, tidak isbal Arab, hijab Arab. Ada apa dengan Arab? Ada apa dengan Arab? Bangsa yang dicintai sama Allah, dititipkan Mekah Madinah, Haramain. Disampaikan kemuliaan ada Nabi dan Rasul di dalamnya. Tidak ada kaitannya Islam dengan Arab dalam artian dakwah tersebut. Sampai Islam ke Arab, tapi tidak ada ayat yang mengatakan ya ayyuhal Arab. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, tidak ada ya ayyuhal Arab. Maka dikatakan la farqa baina Arabiyyin wa ajamin illa bittaqwa. Inna akramakum innallaha atqakum. Bahkan buku yang terbaik setelah Quran Sahih Bukhari, penulisnya siapa? Muhammad bin Ismail bin Bardisbah, bukan orang Arab. Tidak ada kaitan. Ini Syiah yang benci sama Arab, ini komunis yang benci sama Arab. Dibikin orang fobia dengan Arab. Lawang yang menjajah dia Inggris, yang menjajah dia Belanda. Tidak ada yang fobia Inggris, tidak ada yang fobia Belanda. Lawang yang menjajah dia Jepang kok, tidak ada yang fobia Jepang. Lawang yang menjajah dia jelas-jelas Cina yang bikin dia dekat sama komunis, tidak ada yang fobia sama Cina. Kenapa fobia Arab? Karena orang tahu kalau sampai dakwah ini sampai Arab jadi contoh dalam penegakan syariat. Wallahi dunia ini akan hancur dengan sendirinya keburukan-keburukan yang ada. Karena dunia telah dikuasai oleh 3 kekuatan. Kekuatan judi, kekuatan narkoba, kekuatan prostitusi. Perhatikanlah, kalau sudah airport internasional, syaratnya menjual minuman keras. Syaratnya menjual hal-hal yang bersifat narkoba, rokok dan lain sebagainya. Kalau sampai Islam tegak, Islam haramkan wala taqtul anfusakum. Wala tulku anfusakum ila tahluka dan lain sebagainya. Islam haramkan zina. Islam haramkan prostitusi. Islam haramkan narkoba. Islam haramkan maisir. Bertentangan sama mereka. Maka mereka akan hancur dengan sendirinya. Tapi khalaslah, kita harus menegakkan syariat. Fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Tayyib. Wa yuqimus shalah. Mereka berilmu tentang salat.
dan mendirikan sholat tentunya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka menginfakkan yang mereka dapat dari Allah berbentuk rezeki. Ketahuilah, tidak semua orang punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki. Ya. Orang ada gaji bulanan, tidak semua punya gaji bulanan, tapi rezeki dia punya bulanan nanti insyaallah. Kita nggak pernah tahu. Bahasa Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Tidak harus gaji, rezeki yang kamu punya, waris yang kamu punya, emas yang kamu punya, 83 gram sampai nisab, sampai haulnya, keluarkan zakatnya. Karena Allah memerintahkan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan ternyata yang kau keluarkan itu emang akumulasi. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Mana qasat shadaqatum min malin. Ya, betul sekali. Cara untuk menambah jumlah bilangan yang kita miliki, sedekah. Anfik, unfik alik. Nah, mereka orang-orang terdahulu tahu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan semua yang Allah berikan rezeki tersebut diinfakkan di jalan Allah. Baik infak diterjemahkan nafkah, zakat, atau sedekah. Nah, kalau kita bilang bajis kok di Jakarta itu ya, badan infak, zakat dan sedekah. Di sini saya nggak tahu apa namanya, tapi yang pasti i'ta, memberi. Zakat jelas 8 asnaf yang dikasih. Kalau infak jelas, wahai laki-laki, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, biar dalam hidupmu ini ibumu, ayahmu baru istrimu. Berkah dalam hidup. Ya, Masya Allah, ya. Atau sedekah secara umum. Hatta orang kafir boleh kita sedekahkan. Nah, untuk membantu mereka dalam rangka dakwah. Kenapa? Tahabu. Jadi jangan sampai kita juga nggak memberdakwahkan mereka. Tayyib.